Hai teman-teman, jumpa lagi dalam video kami kali ini. Kami dari kelompok 1, teman-teman calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Flores Timur, akan membahas tugas ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kegiatan kami ini, kami didampingi oleh Pak Fasilitator kami, Bang Isa, dan juga keempat anggota kelompok 1, saya sendiri, Rosalia Botatukan, Ibu Vincenziana Mudaledo, Pak Hermanus Lagan Golot, dan Ibu Maria Goretti Utok da Costa. Hai Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada video ini kami kelompok 1 akan membahas studi kasus dilema etika yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Menjelang kenaikan kelas, Ibu Rosalia sangat sibuk mengolah nilai kelas 11 IIS 2. Dalam pengolahan nilai ini, dia menemukan ada salah satu muridnya bernama Ali mempunyai 3 nilai yang tidak tuntas di bawah standar KKM. Beliau mencoba menghubungi guru mata pelajaran yang tidak tuntas. Dia menanyakan alasan dari guru-guru tersebut. Mereka mempunyai alasan yang hampir sama, yaitu Ali jarang mengumpulkan tugas-tugas harian yang diberikan. Ibu Rosalia pun kembali menanyakan perilaku Ali kepada teman kelasnya. Mereka pun menjelaskan bahwa Ali selalu aktif dalam pembelajaran. Pada saat rapat kenaikan kelas, kepala sekolah menanyakan kembali kepada guru mapel yang memberikan nilai tidak tuntas pada Ali. Mereka tetap mempertahankan untuk Ali tidak naik kelas. Dengan perbedaan pendapat ini, kepala sekolah dan guru wali merasa dilema karena Ali merupakan salah satu siswa yang pernah membawa nama baik sekolah dalam lomba stand up comedy. Dalam rapat ini akhirnya diputuskan Ali tetap naik kelas dan Ibu Rosalia tetap menjadi guru walinya Ali, dan Ali akan terus didampingi khusus oleh Ibu Rosalia dalam pembelajarannya di kelas 12. Teman-teman sekalian, pada kasus ini kami mengangkat dilema etika yang terjadi, yaitu kebenaran versus kesetiaan. Di sini benar bahwa Ali tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas dengan mendapatkan beberapa nilai di bawah standar KKM. Kesetiaan sebagai guru wali dan kepala sekolah tidak merelakan Ali tahan kelas, karena Ali anak yang baik dan pernah membawa nama sekolah dalam kegiatan stand up comedy. Hal ini menyebabkan dilema bagi ibu guru wali dan juga kepala sekolah sendiri. Teman-teman, pada kasus ini ada satu prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan, yaitu kami mengambil berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Kenapa kami memilih berpikir berbasis rasa peduli? Karena dengan prinsip ini, hasil keputusan yang diambil Ali naik ke kelas merupakan keputusan yang memikirkan kepedulian terhadap Ali agar Ali tidak merasa dilema dan tetap melanjutkan sekolahnya. Hai teman-teman, adapun tahapan pengambilan dan pengujian pada studi kasus ini,
Ada 9 langkah tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kasus dengan cara kepala sekolah mencari tahu alasan sampai Ali tidak lulus pada mapel tertentu dengan cara membangun komunikasi dengan guru mata pelajaran. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, Ali, para guru, guru wali, dan teman kelasnya Ali. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Ada beberapa fakta yang relevan dengan situasi pada kasus ini. Yang pertama, Ali aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, Ali mendapatkan juara 1 dalam lomba stand up komedi. Yang ketiga, nilai harian Ali tidak dikumpulkan. Dan yang keempat, guru mata pelajaran tidak punya tindakan khusus ketika tugas harian tidak dikumpulkan. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Pada langkah yang keempat ini ada 5 pengujian. Yang pertama, uji legal. Apakah ada pelanggaran hukum dalam kasus ini? Dalam kasus ini tidak ada aspek pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini? Pada kasus ini hanya ada pelanggaran peraturan, yaitu Ali tidak memenuhi kriteria kelulusan. Uji yang ketiga, uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Iya, ada yang salah dalam situasi ini. Yang keempat, uji publikasi. Apa yang akan dirasakan jika masalah ini dipublikasikan? Sebagian orang merasa nyaman, namun untuk pribadi Ali pasti dia merasa tidak nyaman, bahkan minder, jika dia tidak naik kelas. Yang berikut, uji panutan. Keputusan apa yang diambil oleh panutan dalam situasi ini? Keputusan yang diambil adalah Ali akhirnya naik kelas dengan berbagai pertimbangan. Hai teman-teman, pada langkah yang kelima ini melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Pada kasus ini kami mengambil paradigma kebenaran lawan kesetiaan, karena pada kasus ini benar bahwa Ali tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas melalui nilai di bawah standar KKM. Kenapa kami memilih kesetiaan? Karena di sini kepala sekolah maupun guru wali merasa sangat dilema, karena seorang Ali ini merupakan siswa yang cukup aktif dalam pembelajaran, yang mana dia juga pernah mengikuti lomba stand up komedi dan dia mendapatkan juara 1 sekalian membawa nama baik sekolahnya. Langkah yang ke-6, melakukan prinsip resolusi. Di sini prinsip yang diambil adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Kenapa di sini diambil prinsip berpikir berbasis hasil akhir? Karena pada akhirnya ketika Ali naik ke kelas, itu memberikan dampak yang baik untuk Ali, yang mana penilaian yang diberikan bukan hanya dilihat dari nilai pengetahuan yang dicapai, tetapi juga kita lihat dengan keterampilan serta sikap yang dimiliki oleh Ali. Dan
Kenapa berpikir berbasis hasil akhir? Karena semua yang dilakukan pada pengambilan keputusan ini memikirkan untuk masa depannya Ali. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Di sini pada kasus ini ada dua opsi yang sudah diambil, yaitu Ali naik dan tidak naik ke kelas 12. Namun ada opsi yang lebih menguatkan pengambilan keputusan ini adalah Ali tetap naik ke kelas dengan ketentuan bahwa adanya pendampingan khusus yang harus dilakukan oleh Ibu Rosalia. Langkah yang kedelapan, buat keputusan. Di sini berdasarkan langkah-langkah yang telah dilewati, kepala sekolah mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan pedulinya terhadap Ali. Akhirnya Ali tetap naik ke kelas 12. Langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari keputusan yang telah diambil menunjukkan bahwa anak didik tidak hanya dilihat dari kemampuan pengetahuannya, tetapi penilaian yang diberikan juga dilihat dari sikap dan keterampilan anak, yang pada akhirnya keputusan itu harus berpihak pada anak. Baiklah teman-teman, dengan demikian pembahasan tugas kelompok 1. Semoga video ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.